Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Pada pertemuan hari ini kita masih berada di bab 4, yaitu teks tanggapan. Melanjutkan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan pada hari ini diberkahi olehnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Minggu lalu kita sudah membahas strukturnya, dan hari ini kita membahas kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks tanggapan. Masih ingat pelajaran minggu lalu ada 3 struktur teks tanggapan, yaitu yang pertama adalah konteks, yaitu peristiwa apa yang ditanggapi, di mana peristiwa terjadi, kapan, kemudian peristiwa apa. Dan yang kedua adalah deskripsi, yaitu apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi. Dan yang terakhir adalah penilaian dari apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang ada di teks tersebut. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan pujian dan kritikan yang kita sampaikan dengan bahasa yang santun. Nah, bagaimana cara agar kita dapat memuji dengan nyaman, tanpa terbebani dan tanpa takut menggunakan kata-kata yang kurang tepat? Ada beberapa tips yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita memuji harus tulus, bukan basa-basi. Memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan oleh seseorang. Sebaliknya, jika pujian itu sungguh-sungguh dan tulus, bukan sekedar basa-basi, itu akan membuat orang menjadi senang. Nah, misalnya kita menghususkan memuji itu dengan kata-kata misalnya, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Itu akan lebih baik daripada kamu mengatakan kamu bagus apabila memakai baju itu. Jadi kata ceria di situ akan lebih kena di hati bagi orang yang kita puji. Kemudian yang kedua adalah hormati dan hargai orang yang kita puji. Ingat, hati-hati memuji apabila berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang. Ini sangat berbahaya. Hindari ungkapan yang tidak perlu. Misalnya, dalam tanda petik, kamu hebat untuk ukuran orang desa, atau tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Ini kalau kita ucapkan menyiratkan orang desa atau orang kampung tidak ada yang hebat atau pintar. Nah, jadi hal seperti ini dihindari. Selanjutnya adalah untuk lebih baiknya kita memuji, perhatikan yaitu waktu, kapan pujian itu diberikan. Sebaiknya pujian diberikan seketika atau di hadapan orang banyak setelah seseorang melakukan sebuah karya. Kesaksian orang-orang membuat pujian lebih bermakna dan si penerima pun merasa dihargai. Selanjutnya yang keempat yaitu pujian yang kita berikan harus bisa memberi rasa nyaman. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri kita sendiri atau membandingkan dengan diri kita. Misalnya ada kalimat bunyi seperti ini, kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan basket, mengharumkan nama sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Jadi jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Tujuan kita memuji untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Selanjutnya adalah menemukan hal untuk dipuji. Yang pertama yaitu berpikiran positif. Sudah pasti, jadi kita apabila ingin memuji harus jujur pada pikiran dan nurani sendiri. Jika ingin mengatakan yang baik pada seseorang, lebih bagus lakukan saja daripada direncanakan. Kemudian pujilah pada hal yang menjadi kepedulian seseorang akan dirinya, seperti kepribadiannya, kerjanya, prestasinya. Yang ketiga adalah pujilah orangnya, bukan objeknya. Di slide itu salah tulis ya, yang benar objeknya bukan subjeknya. Kemudian yang keempat adalah topik yang sedang kita puji adalah apa yang sedang diperjuangkannya.
misalnya dia sedang memperjuangkan untuk kejuaraan olahraga, maka fokus kita adalah tentang olahraganya, bukan tentang yang lain di luar itu. Anak-anak untuk memberikan tanggapan seperti sudah disampaikan, tidak hanya memuji, tetapi juga kita bisa memberikan penilaian yang berupa kritik ya. Jadi memberikan kritik kepada orang lain juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu yang kritik yang kita lakukan bersifat membangun. Artinya bila kita memberikan kritik pada seseorang, orang lain akan berkembang menjadi lebih baik. Ya, karakter orang lain akan menjadi lebih kuat. Dan yang kedua yaitu hindari menyerang pribadi. Jadi kritik kita harus jelas, fokus pada tujuan apa yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu kritik yang kita sampaikan adalah dengan bahasa yang baik. Hindari penggunaan bahasa yang negatif. Misalnya, kamu salah, ini tidak tepat, gagasan bodoh, tidak masuk akal. Nah, ini adalah bahasa-bahasa negatif yang harus dihindari apabila kita akan mengkritik seseorang. Nah, anak-anak, demikian tadi telah kita bahas tentang kebahasaan teks tanggapan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini dapat kamu pahami dan dapat dimengerti dengan baik. Silahkan kalian pelajari lebih jauh lagi mengenai teks tanggapan ini. Silahkan mencari materi pembelajaran dari internet atau dari media lain yang kamu anggap relevan dengan pelajaran hari ini. Untuk hari ini Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.